Pada kesempatan kali ini kita sampai ke hikmah yang ke-11. Dan kita sangat berbahagia malam hari ini kita bisa kumpul kembali di rumah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, dimurahkan rezekinya, diberkahi nafkahnya, dikabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Di hikmah yang ke-10 pada waktu yang lalu kita sudah menyinggung pelajaran tentang ikhlas. Pelajaran tentang ikhlas. Nah, kemudian pada saat ini kita diberikan arahan oleh Sahibul Kitab bagaimana cara kita menjaga keikhlasan. Bagaimana cara kita menumbuh suburkan keikhlasan. Karena memang ikhlas ini bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas ini bukan sesuatu yang gampang untuk ditumbuh suburkan dalam diri kita. Dan itu diakui oleh banyak ulama, para aulia, para salihin, para ahli sufia, bahwa menumbuh suburkan keikhlasan dalam diri itu membutuhkan perjuangan yang sangat sulit dan sangat berat. Nah, salah satu cara menumbuhkan keikhlasan ini kaidah yang nomor 11, hikmahnya, di mana beliau menyatakan idfin wujudaka fi ardil khumuli, yaitu tanamkan daripada keberadaanmu di dalam khumul itu ditun nabaha. Jadi khumul itu maksudnya sesuatu yang kita nggak diketahui orang atau tersembunyi. Nah, jadi artinya idfin wujudak fi ardil khumul, kita diminta bagaimana menanamkan diri kita di dalam ketersembunyian. Nah, jadi kita didorong untuk menyembunyikan segala amal baik yang kita lakukan. Semakin kita sembunyikan, makin mudah kita menjaga keikhlasan. Semakin kita tunjukkan, semakin sulit kita menjaga keikhlasan. Semakin kita sembunyikan kita punya amal ibadah, semakin sempit celah lubang setan untuk masuk menggoda kita. Semakin kita amalkan secara terbuka, maka celah untuk godaan setan juga semakin besar. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa. Makanya di sini dikatakan idfin ayuhan murid nafsak. Nah, itu ini pakai istilah idfin, ini seperti orang menanam mayit di kuburan. Bagaimana kita kuburkan mayit, tutup pakai tanah, betul-betul tersembunyi. Nah, jadi istiarahnya luar biasa. Jadi kita diminta betul-betul sembunyikan diri kita. Sebagaimana kita tanamkan mayit di dalam tanah, sembunyikan. Sampai amal ibadah kita tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi idfil ayuhal murid nafsak ay syahrataha. Jadi jangan sampai kita ini hubbus syahra, suka ketenaran, suka popularitas. Nah, kemudian di sini kalau kita menyembunyikan daripada segala amalan kita, berarti bi an la tata'ata asbabas syahra. Supaya sebab-sebab ketenaran, sebab-sebab popularitas, sebab-sebab amal kita itu tersiar, itu mesti kita tutup. Jadi kalau kita tutup sebab-sebab itu, berarti kita berusaha untuk menyembunyikan segala amal ibadah kita. Nggak mungkin kita bisa menyembunyikan amal ibadah kita kalau abu-abu syahra, pintu-pintu popularitas, pintu-pintu ketenaran, dan segala sebab yang menyebabkan ada pintu tersebut kita buka. Nggak mungkin. Semakin terbuka pintu popularitas, maka semakin sulit untuk kita menyembunyikan amal. Semakin tertutup pintu-pintu popularitas dengan segala sebabnya, semakin mudah kita menyembunyikan amal kita. Nah, kenapa semua ini beliau anjurkan kepada kita? Sebabnya adalah fa'innal khumula mimma yu'inu alal ikhlas. Karena menyembunyikan amal itu bagian penting di dalam membangun keikhlasan, menjaga keikhlasan,
membantu diri kita, yu'in, membantu diri kita supaya kita bisa ikhlas. Nah, bikilafi hubbiz zuhur, berbeda atau kebalikannya daripada hubbiz zuhur, orang yang suka popularitas, terbuka daripada amalnya. Yang demikian itu fa innahu min jumlatil qawati'il qasimatil zuhur. Orang Arab kalau sebut qasimatul zuhri itu artinya kebinasaan. Kalau disebut qasimatul zuhur itu artinya kebinasaan. Nah, jadi kalau kita terlalu menginginkan popularitas, justru itu bisa merusak keikhlasan kita. Itu bisa mengantarkan kepada kerusakan amal. Nah, kemudian famana bata minal habbi. Nah, bukan hub ya, habbah. Nah, jadi apa-apa dari benih yang tumbuh mimalam yudfan fil ardi, kalau dia nggak ditanam dengan betul, dimasukkan ke dalam tanah, lam yatimmu nitajuhu, maka dia punya hasil. Nitaj itu samarat. Nah, maka samarotnya itu hasilnya, panennya tidak akan sempurna. Jadi kalau bibit itu, biji itu nggak dipendam betul, hasilnya nggak bagus. Tapi kalau dipendamnya betul, itu bibit, ditutupnya betul, nanti numbuhnya bagus, dia punya samarot, hasil panennya juga bagus. Nah, jadi diingatkan, makanya kalau kita pengen ikhlasnya itu bagus, pendem itu amal yang bagus, nanti akan lahir keikhlasan yang bagus juga, ya ikhwan. Kemudian bahkan kalau bibit kita tanam tidak dibenamkan dengan baik di dalam tanah, yang terjadi apa? Yukhriju musfarran itu daun kering. Kalau kayak kita nih ada alang-alang kering, nah jadi hasilnya nggak bagus, hasilnya jadi kering, hasilnya jadi jelek, hasilnya jadi tidak bermutu dan seterusnya. Begitulah kalau amal kita tidak simpan dengan baik, khawatirnya nanti ada godaan setan, kita dibuat tidak ikhlas sehingga amal kita tidak menghasilkan pahala yang bagus. Semakin dipendam, maka hasil pahala dari perbuatan kita insya Allah akan semakin baik. Wa kadzalika anta ayyuhal murid, idza ta'aita asbab asy-syahra fi bidayatik qalla an tufliha fi nihayatik. Begitu juga engkau, wahai mereka-mereka yang menuntut ilmu tasawuf, wahai mereka-mereka yang ingin menjalankan yaitu thariqah yang benar untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan pada saat engkau itu menelusuri daripada sebab-sebab ketenaran, bukan memendam amal daripada perbuatan tersebut, di dalam memulai amal itu sendiri, maka nanti engkau sedikit sekali bisa beruntung, bisa sukses, bisa berhasil pada akhir daripada amal tersebut. Jadi ini luar biasa. Ini nasihat yang singkat, padat, ringkas, jelas intinya. Kalau pada hikmah ke-10 kita diajak bicara soal ikhlas, bahkan diperkenalkan tentang macam-macam ikhlas. Ada ikhlasul ubbad, ada ikhlasul muhibbin, ada ikhlasul muqarrabin. Nah, sekarang kita dikasih nih, bagaimana cara ikhlas? Kan banyak orang bertanya, gimana sih cara ikhlas? Salah satunya ini, cara ikhlas, sembunyikan kita punya amal. Makin kita sembunyikan, kita makin mudah untuk ikhlas. Makin kita terangkan, makin sulit kita untuk ikhlas. Bukan berarti kalau orang yang beramal secara terbuka, oh dia tidak ikhlas, bukan. Nah, jangan kita langsung memvonis. Bukan begitu. Ini kan kita bicara bagaimana kita melatih diri. Ada orang-orang tertentu dia beramal disembunyikan ataupun secara terus terang dia ikhlas. Banyak dia sudah punya mampu. Ini maksudnya nih bagi murid salikin yang ingin melatih. Nah, bagaimana sih supaya kita ikhlas? Ya belajar sembunyikan amal kita. Jangan terlalu ditunjukkan kepada orang kita punya amal. Kita latih diri kita. Nah, jadi kita nggak perlu pujian orang. Biasanya kan kalau kita ibadah sembunyi-sembunyi, orang nggak ada yang tahu kan nggak ada muji. Nah, nggak ada muji kan? Nah, disitulah latihan ikhlas kita. Kita hanya ingin pujian dari Allah. Kita hanya ingin meridho Allah. Insya Allah kalau kita melatih diri sedemikian rupa, keikhlasan itu akan mudah bisa tumbuh dengan baik. Nah, kemudian di sini Shahibul Kitab menukilkan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu ahli sufi, yaitu Bishr Ibnul Harith. Nah, ini Bishr Ibnul Harith ini yang dikenal dengan Bishr Al-Hafi. Nah, kenapa disebut Al-Hafi? Karena semenjak beliau tobat, menelusuri jalan
suluk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah lagi mau pakai alas kaki. Jadi beliau tinggalkan tuh alas kaki, mau musim dingin, mau musim panas, mau jalan di padang pasir, mau jalan di tanah, di bebatuan, beliau nggak pernah mau lagi memakai alas kaki. Jadi kakinya dibuka, makanya dipanggil Bishr Al-Hafi. Ada satu riwayat, tapi nanti tolong ditahqiq dulu dalam kitab Tobaqat. Ada Tobaqat Sufiyah. Di Sitin kita punya maktabah, ada itu kitab Tobaqat Sufiyah. Ada salah satu ahli sufi, kalau nggak salah dulu Anda pernah dengar Bishr Al-Hafi. Ini sebab taubatnya adalah karena doa ibunya. Sebab taubatnya karena doa ibunya. Jadi Bishr Al-Hafi ini, insya Allah tidak salah dia. Kalau bukan dia berarti sufi yang lain. Nanti kita tahqiq saja. Jadi masa mudanya itu ya suka hura-hura, jauh dari ibadah, jauh dari zikir, suka hura-hura. Kalau pulang ke rumah tuh nggak pernah nggak mabok. Kalau pulang terus selalu dalam keadaan sakral. Pulang ke rumah dalam keadaan sakral, pulang ke rumah dalam keadaan sakral. Ya, ayahnya udah meninggal dunia, meninggalkan sejumlah harta. Harta itu digunakan untuk foya-foya, untuk hura-hura. Setiap malam main judi, menenggak minuman keras, pulang dalam keadaan mabuk. Tapi dia beruntung, dia punya seorang ibu yang solehah. Nah, beruntungnya Bisri punya ibu yang solehah dan sabar. Setiap malam anaknya pulang, dia bukain pintu tuh ibu. Ibunya sholat tahajud malam, dia bukain pintu tuh ibu. Dia tuntun anaknya, dia taruh di tempat tidur, dia bukain sepatunya. Anak itu dalam keadaan mabuk ya kawan. Gak pernah dia sumpahin anaknya. Tapi ditaruh itu anak di tempat tidurnya, di kamarnya, di ibu sujud kepada Allah, minta kepada Allah supaya anaknya dapat taufik dan hidayah, supaya anaknya menjadi anak yang baik. Nah, ini kesabaran seorang ibu ya kawan. Dan itu terjadi bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, beberapa tahun seperti itu. Tapi ibunya sabar. Enggak, dia enggak pernah mendoakan kejelekan buat anaknya, caci maki anaknya, enggak. Dia kasih nasihat anaknya, tapi yang paling penting dia selalu mendoakan anaknya setiap tahajud ya. Nah, itu yang enggak pernah, yaitu dilupakan sih. Malam sambut anaknya mabuk, dia nangis, dia taruh anaknya, diminta sama Allah. Jadi kalau orang sekarang bilang nih nangis ini sampai gimana, yang ngereng udah pokoknya minta sama Allah, nggak mau berhenti minta sampai anaknya betul-betul dapat taufik hidayah. Singkat cerita, masa yang ditunggu tiba. Suatu hari Bisri ini sedang jalan dalam keadaan mabuk, kemudian menemukan secari kertas yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Secari kertas ada di jalanan, udah diinjak-injak orang, berdebu, kotor. Dia ambil ya ikhwan, sambil dia marah-marah. Dia marah-marah, siapa ini yang buang nama Allah di jalanan? Siapa ini yang ngotori nama Allah di jalanan? Padahal lagi mabuk nih. Nah, tapi ngelihat nama Allah di apa namanya, ada situasi sedemikian rupa dan tidak terima. Nah, kemudian itu sekali kertas tadi, sambil dia marah-marah, ngegerutuk, marah-marah sama orang yang buang, dia bawa pulang ke rumah. Nah, begitu pulang, dia ngomong sama ibunya, dia marah-marah, ibunya lagi dengerin, dia lagi marah-marah. Kenapa ya, Pak? Ibunya lagi liatin apa yang dikerjain. Nah, dia ambil kotak, saudara, dia bersihin itu kertas, kemudian diberikan wewangian, ditaruh di dalam kotak tadi ya. Itu ibu begitu melihat, tumben, gak pernah dia begini ya Pak. Gak pernah anaknya, biasanya pulang mabuk, ngomongnya ngawur kemana-mana. Nah, tapi malam itu ibunya lihat, ini pintu hidayah. Ibunya lihat, ini pintu hidayah. Oh, ibunya gak mau sia-siakan ya Pak. Begitu si anaknya tidur, ibunya tahajud minta kepada Allah supaya hidayah ini tidak lari dari anaknya. Di saat yang sama si anak mimpi ya ikhwan. Mimpi si anak, apa yang dia mimpi? Dia mimpi ketemu seseorang dalam bentuk yang begitu indah, yang bagus. Entah siapa yang ditemuinya ya ikhwan. Nah, terus dia mendengar suara dalam mimpinya dikatakan, ya Bisri, engkau sudah memuliakan, mengagungkan, mensucikan nama Allah. Niscaya Allah akan mensucikan dan memuliakan. Cuma itu aja dia dengar dalam mimpinya, Wan. Kaget, dia bangun dari tidurnya. Dia bangun dari tidurnya, dia nangis. Ibunya dengar anaknya nangis. Apa yang dia nangis? Ya Allah, ini Bisri ya Allah. Bisri yang gak pernah ingat engkau, Bisri yang gak pernah taat kepada engkau, Bisri yang gak pernah sujud kepada engkau, Bisri yang selalu khianat, durhaka kepada engkau ya Allah. Bisri baru melakukan hal yang sepele, cuman membersihkan kupunya nama.
lalu engkau ingin mensucikan aku, membersihkan aku dari dosa, memuliakan aku. Nangis Bisri itu malam juga ya Allah. Dan itu malam juga, pagi itu juga, subuh itu juga ya ikhwan. Bisri ambil wudhu, bersihkan diri, sholat. Dan ibunya lihat itu, ibunya nangis melihat anaknya seperti itu ya. Jadi ibunya bilang ini hidayah. Terus ibunya berdoa, jangan sampai hidayah ini hilang dari anaknya. Selesai beliau sholat, zikir sampai pagi, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dia temui ibunya, dia ciumi ibunya, dia cium tangan ibunya, saudara. Dia cium kaki ibunya, dia minta maaf kepada ibunya. Setelah semua itu, akhirnya ibunya juga nangis, senang lihat anaknya ya kawan. Walaupun perubahannya baru hari itu, baru pagi itu, tapi ada yang mengagetkan si ibu. Nah, si anak bilang, wahai ibu, sudah cukup aku berbuat kemaksiatan selama ini, maka mulai hari ini izinkan aku untuk pergi menimba ilmu agar aku lebih tahu siapa Allah sebagai Tuhanku. Hari itu juga dia minta izin sama ibunya untuk dia berangkat keluar daripada negerinya ya kawan, untuk mencari guru-guru untuk belajar. Ibunya izinkan. Enggak, ibunya dapat berat-berat, kapan lagi ini anaknya? Mumpung ini anak sadar, dapat taufik, dapat hidayah, dia lepas sama sang ibu. Dan mulai hari itu Bisri juga nggak pernah lagi memakai dia punya sendalnya, alas kakinya, untuk menebus dia punya dosa ya Pak. Nah, dia mau tunjukkan dirinya, yaitu serendah-rendah dia punya diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kemudian setelah sekian lama Bisri itu hilang, setelah lama sekian lama ibunya mendengar, saudara, ada seorang alim, saudara, yaitu waktu lagi haji itu kalau tidak salah ketemu, anaknya sudah berubah menjadi orang yang alim, orang yang tawadu, menjadi wali, nggak sembarangan. Inilah Bisri Al-Hafi. Nah itu setahu saya itu Bisri Al-Hafi. Tapi kalau itu bukan Bisri Al-Hafi, coba cari lagi di Tabaqat As-Sufiyah. Nah, hikmah apa yang kita ambil dari peristiwa barusan ya kawan? Betapa pentingnya doa seorang ibu. Nah, makanya kita nasihatin istri-istri kita di rumah, kalau dia lagi marah-marah kepada anaknya, ingetin, marah boleh, tapi jangan nyumpahin anak. Marah boleh, tapi jangan keluar kata-kata yang menjadi kutukan buat si anak. Karena doa ibu ini kan luar biasa, 3 kali lebih kuat daripada doa bapak. Dan ini bukan hanya untuk ibu, untuk bapak juga begitu. Silakan marah-marah, silakan. Marah sama anak silakan, pukul anak boleh di tempat-tempat yang tidak melukai. Kita setrap, kita hukum silakan. Tapi jangan keluar kata-kata yang menjadi kutukan buat si anak. Umpamanya kadang-kadang orang tua yang nyebut anaknya anak setan kau, anak iblis kau, nggak boleh. Nggak boleh. Nah kalau kebenaran dia keluarkan kata-kata itu, percis pintu langit lagi terbuka, Allah terima. Akhirnya anaknya betul-betul jadi anak setan, anak iblis, kan yang rugi orang tuanya ya. Jangan. Jadi belajar bagaimana kita marah kepada anak, tapi tetap kita kontrol gitu. Nah, apalagi kalau bisa marah sambil doain, anak pinter lo. Kadang-kadang kan begitu kesel, tapi emang anak pinter lo. Walaupun maksudnya bukan pinter, lagi kesel, tapi dia bisa kontrol. Dia punya apa? Dia punya kata-kata tuh dia bisa kontrol. Penting, hati-hati. Hati-hati, kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya ya ikhwan, itu mustajab. Jadi jangan sembarangan. Sejelek apapun kita punya anak, sejahat apapun kita punya anak, seburuk apapun perilakunya kita punya anak, dia nggak mau sholat, dia mabok, dia judi, kita marah. Tapi ingat, walau bagaimanapun juga itu anak kita. Itu anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bukan seorang tua yang bijak, begitu anaknya berbuat maksiat diusir, nggak mau kenal lagi sama anaknya. Bukan. Itu bukan penyelesaian mengusir anak. Begitu anaknya berbuat maksiat, orang tuanya udah putusin, ini bukan anak saya lagi, saya nggak mau tahu tentang dia. Akhirnya anaknya semakin rusak di luar. Nggak boleh. Sejelek apapun itu si anak, sebejat apapun itu si anak, sedosa apapun yang dia lakukan, dia tetap anaknya, merupakan bagian dari dirinya yang dia harus jaga, pelihara. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban dia untuk menjaganya dari sentuhan api neraka jahanam. Kalau kita udah berusaha didik dan nggak ngerti, berusaha ini itu nggak ngerti, kan kita masih punya senjata doa. Doa silahun mukmin. Nggak ada yang nggak bisa berubah dengan doa ya Pak. La yaruddul qada illa doa. Jadi doa itu bisa merubah ketetapan Allah. Dengan doa kita ketuk pintu rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allahumma yasha. Allah itu berhak untuk menghapus apa saja yang merupakan ketetapannya, dan Allah berhak untuk merubahnya ya. Nah, jadi kenapa kita mesti putus asa? Angkat tangan, doa kepada Allah selalu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin, anak yang baik, anak perempuan atau anak laki.
Nah kalau bukan orang tuanya yang peduli, siapa? Kalau orang tuanya udah nggak peduli, diusir itu anak, terus yang peduli siapa? Orang tuanya juga nggak peduli, ibunya juga nggak mau tahu, bapaknya juga nggak mau tahu. Terus kita harap masyarakat mau tahu. Oh enggak, dia akan makin tersesat jalan ya, Pak. Udah disumpahin, diusir, nggak mau dikenal sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka itu kita sesama kawan juga saling menasehati. Kalau umpamanya kita punya kawan lagi musuhan sama anaknya lagi dimaki-maki, kita nasehatin kita punya kawan. Jangan. Sebab siapa yang menasehati orang tua si anak kalau bukan kawannya ya kawan? Itulah pentingnya perkawanan, pentingnya persahabatan. Kadang-kadang orang lain nggak bisa nasehatin, kawannya bisa nasehati. Kita perlu nasehatin kawan kita, jangan begitu sama anak. Coba dievaluasi kembali. Jangan, walaupun bagaimana juga itu anak kita. Ayo kita perbaiki bersama. Nah, jadi kita punya persahabatan itu betul-betul manfaat fillah walillah. Itu namanya persahabatan fillah walillah. Dia saling jaga, saling menyelamatkan. Karena anak sahabat kita kan anak kita juga. Nah kalau sampai anak sahabat kita dia dilaknat sama bapaknya sama ibunya, mestinya kita ikut. Bagaimana mencari cara supaya si anak tadi selamat dari kutukan ibu atau bapak. Maksudnya kutukan di sini sumpahan, laknatan, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi sekali lagi itulah Bisri Al-Hafi tadi yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, apa yang dikatakan Bisri di sini ya ikhwan? Di sini ada seseorang mengatakan kepada Bisri Ibn Haris Al-Hafi, "Ausini, berikan aku wasiat." Beliau mengatakan, "Ahmil dzikra wa atib mat'amak." Nah, yaitu sembunyikan kau punya diri. Jadi jangan kau sampai disebut-sebut orang, sampai terkenal, sampai populer. Sembunyikan kau punya diri, tapi jangan lupa atib mat'amak. Nah, perbaiki kau punya makan. Jangan memakan yang haram. Makanan yang haram itu bisa merusak kita punya jiwa, merusak kita punya akhlak. Nah kemudian waqala ba'duhum, ada lagi ahli sufi yang lain mengatakan la taslu tariqatuna hadhihi. Jadi thariqah sufiyah kita ini tidak lurus, tidak benar, tidak bisa betul illa kecuali li aqwamin. Ini enggak ini apa thariqah yang kita pelajari enggak cocok buat orang kecuali orang yang bagaimana li aqwamin kulisat bi arwahihimil mana mazabil. Mazabil itu masbalah, tempat kotoran ya. Jadi thariqah ini tidak cocok kecuali untuk kaum yang dengan hati mereka, dengan arwah mereka, dengan diri mereka bersedia untuk membersihkan segala kotoran. Nah, kemudian Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham juga ini seorang ahli sufi yang sangat terkenal. Dan setahu anak Ibrahim ibn Adham ini beliau orang kaya. Bahkan ada yang bilang anak amir, ada yang bilang anak raja, ada yang bilang anak apa namanya. Yang penting dia anak orang kaya, anak pejabat negeri ya, Pak. Nah, tapi dia akhirnya dia tinggalkan itu semua kekayaannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi salah satu aulia yang sangat terkenal. Kalau kita belajar sufi selalu kita dengar nama Ibrahim ibn Adham, Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan ma sadaqallaha man ahabba syahra. Nah, jadi seseorang itu belum sepenuhnya yakin kepada Allah, membenarkan segala apa yang datang dari Allah kalau dia masih suka popularitas. Nah, jadi orang-orang kalau masih suka popularitas berarti belum sepenuhnya dia memberikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ini satu pelajaran yang luar biasa. Sekali lagi ini salah satu jalan bagaimana menanamkan ikhlas. Nah, kemudian saudara ada syair yang luar biasa juga dari ulama sufi kita, dikatakan khamilad dzikri bainan nas, yaitu hiduplah kamu dengan khamilad dzikri, artinya kita nggak terkena. Jangan terkena bainan nas, hidup di tengah manusia ini jangan terkena. Sembunyikan kau punya diri. Warda bihi, ridholah dengan kehidupan yang tanpa dikenal oleh siapapun. Fadzaka aslam, yang demikian itu lebih selamat fit dunya wa fiddin, lebih selamat di dunia maupun dalam urusan agama. Man asyara nasa, barang siapa yang menggauli manusia, lam taslam diyanatuhu, maka tidak akan selamat daripada urusan agamanya. Walam yazal bainat tahrikin wa taskin. Kenapa? Karena dia akan terombang-ambing dari dorongan, dari larangan, dari pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi semakin dia menjauhkan diri
dari dunia, dari keramaian, dari kehiruk-pikukan, dan lebih suka yuhibbul khumul, maka itu jauh lebih baik. Nah, kemudian untuk Ibrahim ibn Adham ini ada kisah-kisah menarik tentang beliau ini. Beliau ini salah satu, yaitu setahu anak nanti diperiksa lagi. Setahu anak, salah satu karomahnya begitu beliau dimakamkan, orang-orang tahu ini ulama besar, wali, kemudian rame-rame pada mau ziarah, kuburannya udah hilang ya. Artinya apa? Artinya ini orang karena semasa hidupnya yuhibbul khumul, yuhibbul khumul, pokoknya dia begitu ketahuan aja. Terus orang-orang kenal, oh itu Ibrahim langsung lari, dia nggak mau kumpul di negeri itu. Dia pernah diundang sama pembesar, begitu diundang pembesar tahu dirinya. Sudah ya, pertemuan kita sampai di sini lagi, kita nggak boleh ketemu lagi. Dia tinggal. Pokoknya setiap dia ketemu sama orang besar siapapun, begitu. Nah, terakhir begitu dia meninggal, dia dikubur. Banyak orang-orang dengar ini nama Ibrahim Abraham dikubur. Soalnya udah kita rame-rame datang. Begitu datang kuburannya udah nggak ada ya. Jadi memang yuhibbul khumul. Dari dunianya sampai dia meninggal dunia, Allah sembunyikan dia ya Allah. Ya, sembunyikan dari manusia. Tapi orang semacam ini tentu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran untuk malam ini. Nanti insya Allah kapan-kapan kita buka beberapa nama ahli sufi. Kita lihat riwayat hidup mereka. Umpamanya nanti kita mau berkenalan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana sih manaqibnya. Kemudian Syekh Ar-Rifai, Al-Badawi, ini kan ashabut thariqah semua. Ibrahim ibn Adham, kemudian Al-Junaid, kemudian Abu Yazid Al-Bustami. Ini semua ulama-ulama sufi yang luar biasa. Dan ada kata-kata mutiara juga yang luar biasa dari mereka. Insya Allah kapan-kapan secara khusus kita bahas itu. Malam ini kita kenal dengan Bisri Al-Hafi, sedikit dari Ibrahim ibn Adham. Insya Allah ke depan kita akan lebih mengenal lagi tentang Ibrahim ibn Adham maupun yang lainnya. Nah, itu saja pelajaran kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau punya cerita hikayat yang pernah didengar tentang para sufi, silakan. Nah, jadi amalnya tidak berubah dengan pujian maupun celaan. Jadi tidak bertambah karena pujian, tidak berkurang karena celaan. Orang kalau dia punya amal nggak bertambah karena pujian, nggak berkurang karena celaan, itu salah satu ciri ikhlas. Betul, ikhlas banyak cirinya ya, kawan. Baik, kalau di sini dia bukan bicara ciri nih, dia bicara cara. Bagaimana cara menanamkan keikhlasan? La ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun taju ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun ruwiyat bin nuri qinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal qidami Muhammadun hakimun lil adli du syarafin Muhammadun mahdinul in'ami wal hikami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun khairu khalqillahi min mudalin Muhammadun khairu rusulillahi kullihim Muhammadun dinuhu haqqun adinu bihi Muhammadun
مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب العالمين على خلقه